Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran materi kimia SMA kelas 11. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang hidrokarbon. Kalau di video sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana karakteristik atom karbon yang menjadi peran utama dalam senyawa hidrokarbon. Sekarang kita akan melanjutkan tentang topik penggolongan dan tata nama senyawa hidrokarbon. Untuk kalian yang belum menyimak video pendahuluan hidrokarbon, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu. Link videonya akan Ibu taruh di deskripsi. Untuk kalian yang sudah memahami pendahuluan hidrokarbon, kita lanjutkan ke penggolongan dan tata nama senyawa hidrokarbon. Jadi, senyawa hidrokarbon itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang rantai terbuka atau yang dikenal dengan istilah alifatik, dan ada yang rantai tertutup atau yang dikenal dengan istilah siklik. Maksud dari rantai terbuka, atom C yang saling berikatan dan membentuk rantai itu ujung satu dan ujung lainnya itu tidak saling bertemu. Seperti yang ada pada gambar 1 dan 2 pada slide ini. Nah, di situ kalian bisa melihat bahwa ujung yang sebelah sini dan sebelah sini dia tidak bertemu, alias dia membentuk rantai terbuka. Walaupun di sini juga ada cabang, tapi ujung satu dan ujung lainnya dia tidak bertemu, alias membentuk rantai terbuka. Beda lagi dengan yang rantai tertutup. Nah, ujung satu dan ujung lainnya ini saling bertemu. Nah, membentuk rantai yang tertutup. Begitu pula dengan gambar yang 4 ini. Ini rantai tertutup dan berdampingan. Nah, di sini tertutup antara ujung satu dan ujung lainnya itu saling berikatan. Nah, itu dikenal dengan istilah rantai tertutup atau siklik. Nah, untuk hidrokarbon alifatik itu dibagi lagi menjadi dua. Ada hidrokarbon jenuh dan ada hidrokarbon tidak jenuh. Untuk hidrokarbon jenuh, maksudnya itu adalah senyawa hidrokarbonnya mempunyai ikatan tunggal atau yang dikenal dengan istilah alkana. Nah, di sini pada gambar ada contohnya butana, dia punya ikatan tunggal atau satu ya ikatannya ya. Jadi antara atom C ini berikatan ada satu ikatan. Nah, untuk hidrokarbon tidak jenuh atau yang dimaksud tidak jenuh ini maksudnya senyawa hidrokarbonnya itu mempunyai ikatan rangkap, bisa rangkap dua yang dikenal dengan istilah alkena. Nah, di sini pada gambar bisa dilihat ya. Jadi senyawa hidrokarbonnya mengandung ikatan rangkap dua, itu namanya alkena. Ada juga yang rangkap tiga dikenal dengan istilah alkuna. Nah, jadi pada senyawa hidrokarbon tersebut ada ikatan antara atom C yang rangkap 3. Nah, itu untuk hidrokarbon alifatik. Sedangkan untuk hidrokarbon siklik itu dibagi juga jadi dua. Ada alisiklik dan aromatik. Nah, untuk yang aromatik ini, contohnya adalah benzena yang akan kalian pelajari lebih dalam di materi kelas 3 nanti. Nah, untuk yang alisiklik ini hampir sama, dibedakan jadi dua, jenuh dan tidak jenuh. Penjelasannya sama, jenuh karena ikatannya tunggal, tapi karena siklik, rantainya tertutup dan ikatannya tunggal. Nah, itu dikenal dengan istilah sikloalkana. Sedangkan untuk alisiklik tidak jenuh, kalau dalam rantai tertutup tersebut ada rangkap duanya, berarti masuk sikloalkena. Sedangkan jika pada rantai tertutup tersebut mengandung ikatan rangkap 3, itu dikenal dengan istilah sikloalkuna. Bagaimana? Apakah bisa dipahami tentang penggolongan hidrokarbon ini? Ibu berharap dengan adanya peta konsep ini akan lebih mempermudah kalian dalam memahami materi tentang penggolongan hidrokarbon ini.
Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Yang mana kita mulai terlebih dahulu dari senyawa alkana. Nah, yang pertama yang perlu kalian tahu adalah rumus umum dari alkana. Jadi, kalau kamu ketemu senyawa yang ada C dan H-nya, jadi kamu harus bisa membedakan ini senyawa alkana, alkena, atau alkuna gitu ya. Nah, jika rumus umumnya itu adalah CnH2n plus 2, contohnya nih, kalau jumlah C-nya 1, hanya berarti 2 kali 1 plus 2. Jadi C1H4. Nah, kalau C-nya 1, itu satunya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Jadi CH4 ya. Nah, kalau kamu menemukan CH4, kemudian ditanya dia termasuk alkana, alkena, atau alkuna, berarti dia termasuk alkana. Karena rumus umumnya itu mengikuti rumus CnH2n plus 2. Nah, CH4 itu adalah rumus molekulnya. Bagaimana dengan rumus strukturnya? Nah, masih ingat ya materi kelas 1 menggambar rumus struktur? Kalau C, kita tahu elektron valensinya ada 4 ya, sehingga ini titiknya ada 4. Kemudian H itu elektronnya ada 1, ini dilambangkan dengan X. Nah, mereka saling berikatan. Nah, satu elektron di C dan satu elektron di H ini saling berikatan membentuk satu ikatan ya. Nih, membentuk satu ikatan. Jadi C ini mengikat 4 atom H ya. Bisa dipahami ya, bisa cara menggambarnya ya. Jadi C, ingat tangannya ada 4. Nah, sama kalau C-nya ada 2, berarti hanya ada berapa? 2 kali 2 plus 2. Berarti C2H6. C2H6 ini adalah rumus molekul dari etana ya. Nah, bagaimana cara menggambarkan rumus strukturnya? Bisa kamu uraikan ya. Gambar secara terlebih dahulu. Di sini C itu tangannya 4 ya. Ini dilambangkan dengan yang titiknya hitam. Nah, kemudian atom C ini saling berikatan membentuk satu ikatan ya. Nah, kemudian yang 3 elektron lainnya dia berikatan dengan H ini ya. Semuanya berikatan dengan H. Nah, struktur ini itu bisa kamu manfaatkan menjadi seperti ini. CH3, strip CH3 itu juga boleh ya. Itu untuk rumus molekul dan rumus struktur serta rumus umum dari senyawa alkana. Diharapkan kalian bisa menggambarkan ya rumus strukturnya juga. Dan begitu seterusnya ya. Kalau tadi C1 hanya berarti 4, itu namanya adalah metana. Strukturnya seperti ini. Tadi kalau C-nya 2 berarti hanya ada berapa? 2 kali 2 plus 2 ya. CnH2n plus 2. Berarti C2H6. Nah, untuk yang jumlah C-nya, alkana yang jumlah C-nya ada 2 itu namanya etana. Lanjut, kalau C-nya ada 3 berarti hanya 8. Mengikuti rumus umumnya ya. Rumus strukturnya ini juga perlu kalian kenali. Nah, kalau alkananya jumlah C-nya ada 3, itu namanya propana. Kalau ada 4 butana, begitu seterusnya. 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 dekana ya. Ini adalah nama dari deret alkana. Nah, ini perlu kalian hafal ya. Jadi kalau ada alkana yang rantai utamanya itu jumlah C-nya sekian, kamu harus tahu. Nah, untuk cara menghafalnya, kita bisa menggunakan lagu. Nah, kalian bisa menggunakan lagu Havana. Pernah dengar? Nah, kalau belum pernah dengar, kalian bisa search di YouTube ya. Kalian dengerin lagunya, kemudian liriknya nih kamu ganti. Ini nanti Ibu contohin, tapi mohon maaf ya kalau suaranya Ibu itu kurang enak didengar ya. Dimaklumin saja, karena memang bukan penyanyi asli ya, tapi penyanyi kamar mandi.
Oke, selamat mencoba. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Itulah nama-nama dari nama-namanya dari senyawa alkana. Oke, baik. Tadi sudah menghafal ya deret Alkana dengan lagu Havana. Semoga itu bisa mempermudah kalian menghafal ya. Karena sekarang kita akan masuk ke tata nama Alkana. Jadi ada aturan-aturan yang harus kita ikutin untuk bisa memberikan nama dari struktur ya. Dari struktur kamu bisa menyebutkan nama. Nanti juga ada nama Alkana, kamu bisa membuat strukturnya. Itu adalah tujuannya ya. Nah, nanti Alkana itu kan nanti ada yang rantainya lurus saja, ada juga yang bercabang ya. Nah, kalau kalian ketemu Alkana yang rantainya lurus, itu kamu kasih awalan N. Jadi nggak ada cabang, itu kamu kasih awalan N. N itu singkatan dari normal ya. Misalnya nih, oh ada struktur seperti ini. Kamu hitung jumlah C-nya. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 atom C berarti dia masuk butana. Karena tidak ada cabang, kamu tambahin huruf N di depannya. Begitu pula dengan contoh yang kedua. Hitung jumlah C-nya. Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nama deret alkana yang jumlah atom C-nya 5 itu adalah pentana. Dia tidak punya cabang, makanya ditambahin huruf N di depannya. Itu untuk tata nama alkana rantai lurus ya. Bagaimana dengan tata nama alkana yang mempunyai cabang? Contohnya seperti ini ya. Jadi ini ada alkana nih, katanya tunggal semua ya. Tapi dia punya cabang nih. Nah, itu kita harus mengikuti aturan berikut. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama, tentukan rantai utama. Jadi rantai utama itu bisa kita ambil dari rantai karbon terpanjang. Kalau misalnya sama, silakan ambil jumlah cabang terbanyak. Jadi kamu tentuin dulu nih terpanjangnya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Turun boleh ya. Asalkan dia saling berdekatan. Nah, berarti ini bisa dibilang rantai utamanya ya. Ambillah rantai karbon terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, ada 6 ya. Setelah kamu bisa menentukan rantai utama, kamu kasih nomor pada rantai terpanjang, dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, kamu mau ngasih nomor di sini atau di sini dulu? Nah, karena yang dekat dengan cabang itu di sebelah kiri, berarti kita memberikan nomor dari sebelah kiri. 1, 2, dan seterusnya. Lalu, kalian perlu mengetahui nama cabangnya ya nih ya. Nah, cabang ini adalah gugus alkil namanya. Gugus alkil itu punya rumus CnH2n plus 1. Jadi dikurangi 1 dari rumus alkana ya. Nah, namanya itu seperti nama alkana, hanya diganti yang awalnya akhiran ana diganti il ya. Nanti kita akan kenal lebih lanjut setelah slide ini. Nah, jika hanya ada satu cabang, maka rantai cabang diberi nomor sekecil mungkin. Oke, benar ya. Jadi cabangnya nih kalau bisa nomornya yang paling kecil. Makanya memberi nomor dimulai dari yang dekat cabang. Tapi kalau ada cabang yang lebih dari satu dan sejenis, misalnya ini ada cabang di nomor 2, ada lagi nih cabang di nomor 4. Nah, itu kan sejenis sama-sama cabangnya CH3. Kalian bisa menggunakan awalan Yunani. Jadi kalau ada 2 ditambahin di, kalau ada 3 ditambahin tri, kalau ada 4 ditambahin tetra, dan seterusnya. Kalau cabangnya itu beda jenis, silahkan kamu urutkan sesuai alfabetis. Nah, kalau disingkat akan membentuk format seperti ini. Ya, perlu diingat ya, nomor cabang, lalu diikuti nama cabang, lalu nama alkananya. Supaya tidak bingung, kita langsung saja
coba ke contoh soalnya. Nah, sebelum ke latihan soal, ini tadi ya nama-nama cabang atau gugus alkilnya. Jadi kalau nanti ada cabang bentuknya seperti ini ya, ini kan CH3 ya, jumlah C-nya 1. Kalau alkannya jumlah C-nya 1 kan namanya metana. Nah, ananya itu kamu ganti il jadi metil. Begitu pula dengan cabang yang jumlah C-nya ada 2. Kalau alkana jumlah C-nya ada 2 itu etana. Nah, kalau dia jadi cabang atau jadi gugus alkil, silahkan ananya tuh kamu ganti il jadi etil ya. Begitu pula dengan ini jumlah C-nya 3 yang awalnya propana jadi propil. Nah, ini jumlah C-nya juga 3, Bu, tapi bentuknya berbeda ya dengan yang di atas. Nah, itu namanya isopropil. Jadi kalian perlu kenali nih struktur-strukturnya dari gugus alkil ini. Nah, ini ada C4H9, C-nya ada 4, namanya butil. Awalnya kan butana, jadi butil. Ini C-nya juga 4, Bu, tapi strukturnya beda ya dengan di atas. Kalau ini yang jadi cabangnya di ujung sini, tapi kalau yang sekunder butil ini di sebelah sini ya. Nah, itu kalian perlu ingat ya, dengan gugus-gugus alkil yang sering akan ada di soal ini. Nah, ini C-nya juga 4 nih, tapi namanya isobutil, strukturnya berbeda. Begitu pula dengan yang ini ya, ini tersier butil. Jadi kalau menemukan cabang yang berbentuk seperti ini, kalian harus tahu namanya ya. Oke, ini kita sekarang ke contohnya nih. Nah, kita perhatikan yang ini dulu ya. Jadi ini ada struktur apa ini? Masuk alkana ya, karena dia ikatannya tunggal semua. Nah, sekarang kamu disuruh untuk memberikan nama. Kita ingat urutannya adalah nomor cabang. Pertama, kalau ada cabangnya, berarti kamu menentukan rantai utamanya. Yang terpanjang, berarti dia lurus aja gini ya. Ada 4 C-nya ya. Kalau gini, Bu, gak boleh, karena nanti jumlah C-nya 3. Jadi rantai utamanya itu yang panjang. Nah, yang panjang ini ya, kita bisa memperhatikan nomor 2 ini. Nah, nomornya dari kiri atau kanan? Kita lihat cabangnya kan ada di sini. Nah, berarti kita mulai nomornya dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, cabangnya ada di nomor 2. Sehingga namanya 2 strip. Apa nama cabangnya? CH3, jumlah C-nya 1. Nama cabangnya adalah metil. Berarti 2 strip metil. Nama alkananya apa? Rantai utamanya ini C-nya ada 4. Berarti butana. Jadi struktur ini namanya 2 metil butana. Kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Kita perhatikan yang pertama. Ada struktur seperti ini, kalian disuruh memberikan nama. Pertama, ingat kalau ada cabang, kalian tentukan rantai utama, rantai terpanjangnya. Oke, kita pilih yang lurus gini ya. Jumlah C-nya ada 4. Oke, bisa? Bu, kalau dari sini terus turun, Bu. Kan sama tuh, Bu. Rantai utamanya C-nya ada 4. Boleh ya. Jadi, kalau misalnya sama, bisa turun, bisa lurus. Itu kamu lihat cabangnya ada berapa. Oh, kalau lurus cabangnya ada 2. Tapi kalau turun cabangnya juga ada 2. Berarti sama saja. Boleh. Kalian mau pakai yang mana? Oke. Kalau di sini rantai utamanya pakai yang lurus, sama saja kok nanti namanya. Boleh dicoba. Nah, ini lurus ya. Cabangnya untuk pemberian nomor, cabangnya ternyata mau dari kiri atau kanan, itu cabangnya pasti ada yang nomor 2 ya. Di nomor 2 dan nomor 3. Sehingga sama saja mau dari kiri sama kanan, nomor 1 yang mana terserah. Di sini kita buat dari kiri 1, 2, 3, 4. Sehingga namanya, ingat formatnya nomor cabang, nomor 2. Nah, karena cabangnya sama nih ya, di nomor 2 dan nomor 3, berarti cara namainya 2,3 strip. Jangan lupa, kalau ada cabang yang sama,
kamu kasih awalan Yunani. Karena ada 2 berarti di ya. Dimetil. Rantai utamanya C-nya ada berapa? 4. Butana. Jadi struktur ini namanya 2,3 strip dimetil butana. Satu contoh lagi ya, di sini kita perhatikan struktur yang ini. Ada struktur ini kamu disuruh memberikan nama dari senyawa ini. Oke, ingat kalau ada cabang silahkan tentukan rantai utamanya terlebih dahulu, yaitu adalah rantai C yang terpanjang. Kalau dia lurus, jumlah C-nya 5 rantai utamanya. Kalau dia belok, seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Sama saja ya. Jadi boleh mau lurus, mau belok juga sama saja. Rantai utamanya adalah 5. Nah, oke, kita ambil yang lurus di sini. Penomorannya dari kiri atau kanan? Dia ambil di kiri. Kenapa? Karena lebih dekat dengan cabang. Kalau dari kanan, nanti cabangnya dari nomor 3. Jadi pilihlah yang dekat dengan cabang. Dimulai dari yang dekat dengan cabang. Oke, jadi di sini ada cabang CH3 dan ada cabang CH2, CH3. Nama cabangnya ini metil, ini etil ya. Oke, kita sesuaikan dengan format nomor cabang. Nah, karena di sini ada metil dan etil, jenisnya beda. Kita utamakan sesuai dengan huruf abjad. Etil sama metil, E dan M, duluan E ya. Sehingga makanya penulisannya yang etil dulu, nomor cabangnya etil, 3 etil. Kemudian nomor cabangnya metil 2 metil, rantai utamanya adalah pentana. Jumlah C-nya 5 ya, pentana. Jadi untuk struktur ini namanya adalah 3 etil, 2 metil, pentana. Oke, kalau hanya menyimak saja pasti akan terasa sulit. Tapi kalau kalian sering latihan soal, akan mudah ya. Jadi kalau sering latihan soal terus, pasti akan lebih mudah daripada yang hanya latihan soal sedikit. Nah, jadi supaya bisa mengetahui ini kemampuan kalian sampai mana, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Nah, di sini ada rumus struktur ya. Di sini ada nama senyawa. Nah, kamu disuruh menuliskan rumus strukturnya dari senyawa-senyawa ini. Bisa ya, jadi caranya ini ada rantai utamanya. Oh, pentana nih rantai utamanya. Kamu gambar dulu C-nya. Nih, ibu kasih clue sedikit ya. Pentana ada 5, berarti kamu gambar rantai utamanya dulu. Oh, C-nya ada 5 di sini. Oke. C-nya 5. Lalu ada cabang metil ya. Trimetil berarti ada cabang metil, ada 3 di nomor 2,2,3. Jadi di nomor 2 di sini ada cabang metil. Gambarnya gimana metil? Yaitu adalah CH3 ya. Di 2 ini ada metilnya 2, berarti di atas sama di bawah ya. Nih, metil di nomor 3 juga ada. Nah, nomor 3 di sini. Oke, bisa Ibu kasih contoh 1 sudah ya. Nah, lalu Bu, ini kan C tangannya 4. Nah, lengkapin saja dengan H. Berarti ini masih berkaitan dengan 1, berarti di sini hanya ada 3 ya. Berarti di sini udah berikatan 4 C-nya. 1, 2, 3, 4. Berarti sudah. Di sini C-nya masih berikatan 3, tambahin H1 ya. Yang sini C-nya masih berikatan 2, berarti tambahin H2. Berarti berikatan lagi dengan 2H maksudnya ya. Yang sini masih berikatan 1, berarti di sini tambahin. Sorry Ibu dempetin gini ya, nggak cukup. CH3 maksudnya ya. Nah, ini contoh dari nomor 1A. Silahkan kalian lanjutkan untuk B, C, D, E-nya. Untuk latihan soal berikutnya, nah,
Kalau tadi kan ada nama senyawa, kamu suruh bikin rumus strukturnya. Sekarang kebalikannya, ada rumus strukturnya, kamu disuruh memberikan nama dari senyawa dari struktur yang ada pada slide ini. Oke, selamat mengerjakan. Silakan dipahami materinya. Jika masih bingung, bisa diulang videonya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir, berarti tandanya kalian adalah sosok yang suka berjuang gitu ya, mau belajar dan mau memahami, itu yang penting. Walaupun ternyata susah nih Bu, gak apa-apa, silahkan diulangi lagi. Ibu pun juga seperti itu, adalah bukan tipe orang yang satu kali bisa paham, gak juga gitu. Kalau kamu bukannya seperti itu ya berarti usahamu harus lebih ya. Silahkan diulang lagi videonya juga boleh. Kalau masih ada dibingungkan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau di grup kelas kita ya. Oke, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.